Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Ila hadratin Syekh Ahmad Al-Khairi radhiyallahu anhu. Ila hadratin jami'i khalifatihi wal muqaddamihi wa ikhwanihi wa ahbabihi min at-tariqati Tijani radhiyallahu anhum ajma'in. ببركات النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan salawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat baginda Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Yang mana kajian kemarin itu kita telah menjelaskan sedikit lah tentang apa pengertian thariqah para aulia, yang mana sampailah kepada muqaddimah thariqah itu bahwa modal pertama kita dalam berthariqah adalah bertaubat, taubatan nasuha atas semua kemaksiatan dan atas semua dosa-dosa ketaatan. Ya. Jadi taat pun punya dosa tuh. Kita nggak sadar aja bahwa ketaatan kita itu memiliki keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri-ciri orang yang bisa jadi ketaatannya di hadapan Allah adalah kemaksiatan. Yang mana ketaatan itu tidak menambahkan rahmat di dalam jiwanya, sehingga dengan ketaatan yang dia lakukan, dia itu sibuk menilai ketaatan orang lain. Dengan ketaatan yang dia lakukan, dia sibuk menilai amal perbuatan orang lain, sehingga dia hanya melihat aib manusia di sekitarnya, tapi Allah tidak membukakan aib dirinya tuh. Nah itu tuh ciri-ciri orang yang ketaatannya bisa jadi adalah kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab itu pentingnya ketika masuk thariqah, awal pertama kita berthariqah, hak semua thariqah pasti mengajarkan pertama kali adalah taubatan nasuha dan berprasangka baik. Karena nggak bisa manusia berjalan tanpa modal awal, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Wahai guru kami Al-Arif Rahmah Waziratul Hikmah Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radi Al-Tijani, semoga Allah muliakan beliau di dunia akhirat, dan semoga Allah muliakan semua keturunannya di dunia wal akhirah, sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari beliau, serta Allah berikan kita madad dan istimdad Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani sebab wasilah beliau. Amin Allahumma amin. Makanya beliau berkata tuh Syekhuna Ahmad Al-Khairi, husnudzon, berprasangka baik. Kalau kita udah bicara sangka itu ada sangka baik, ada sangka buruk.
sangka baik itu adalah eh, keluar dari dua hal. Satu dari akal, satu lagi dari ruhaniyah. Satu dari akal, satu lagi dari ruhaniyah. Nah, sangka baik yang keluar dari akal itu sebab banyaknya kita mendapatkan wawasan ilmu yang mana kita sering duduk di majelis taklim. Sehingga perbuatan kita didikti dengan ilmu itu. Sehingga apapun yang kita lakukan itu sebab dasar ilmu yang baik. Sehingga kita mampu tuh, sebab banyaknya ilmu tasawuf yang kita pahami, akhirnya kita masih mampu tuh untuk uh, melakukan kebaikan untuk sesuatu yang di luar diri kita. Tapi itu tidak tidak akan membuat manusia itu tenang, enggak. Kenapa? Karena itu bukan keluar dari ruhaniyah ya. Makanya kadang orang orang yang berprasangka baik, yang kebaikannya itu masih keluar dari akal, didikte dengan ilmu, masih terselip keterpaksaan, sehingga terkadang dia terguncang tapi dia cepat kembali itu untuk melakukan kebaikan. Nah, lalu ya itu prasangka baik yang keluar dari akal. Nah, prasangka baik yang keluar dari rohani ya. Nah, kebaikan itu udah menjadi jiwa dia. Bukan kehendak dia lagi dia melakukan kebaikan, tapi Allah sendiri yang menggerakkan dia untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab di dalam dirinya ada baik, maka dia mengeluarkan kebaikan itu tuh. Dia berprasangka baik sebab di dalam dirinya ada baik ya. Nah, yang mana kebaikan itu keluar dari ruhaniyah sehingga kokoh. Sedangkan berprasangka buruk itu keluar dari dua hal. Pertama dari khayal, kedua dari hawa nafsu. Makanya ada ungkapan itu SMS tuh, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga punya mobil, wih, saya juga pingin. Nah itu tuh penyakit-penyakit, nah, khayal yang akan merusak jiwa kita. Dan prasangka buruk itu selain dari keluar dari khayal, keluar dari nafsu tuh. Nafsu amarah yang terus menggebu dan bergejolak di dalam diri manusia. Makanya hawa nafsu itu lebih bahaya daripada setan. Kalau setan itu hadir ke kita, dia membisikkan ke kita sekali aja. Habis itu dia tinggal tuh. Dia cuma seperti seorang petani datang ke sebuah tanah, dia tanam benih itu. Habis itu udah alam aja yang menumbuhkannya. Nah, alam itu seperti hawa nafsu tuh. Makanya setan cuma membisikkan sekali. Tapi kenapa kita melakukan dosa itu berkali-kali? Nah, setan cuma sekali membisikkan kita. Sisanya apa? Hawa nafsu tuh. Nafsu amarah kita tuh. Makanya ulama mengungkapkan bahwa hawa nafsu itu kekuatannya itu 70 setan. Makanya lebih dominan para ulama itu untuk tazkiyatun nafs, mendidik jiwa manusia untuk mensucikan dirinya dari amarah atau manusia. Kita itu kan saking beribadah, melakukan perbuatan ketakwaan tanpa guru, tanpa madrasah ilmu, madrasah thariqah, madrasah zikir, kita melakukan ketaatan itu tuh. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki bekal ilmu, dia fokus untuk melakukan perbuatan itu tuh. Perbuatan ketaatan itu. Tapi dia tidak paham bagaimana menjaga dan memelihara ketaatannya tuh. Makanya masuk thariqah itu pertama adalah berprasangka baik dan taubatan nasuha. Nah, bagaimana kita menjaga
kebaikan yang ada di batiniah kita, sehingga terjaga tuh kebaikan di dalam zahiriah kita. Seperti itu. Makanya uh, berprasangka baik itu keluar dari akal dan rohani ya. Dan berprasangka buruk itu keluar dari khayal dan hawa hawa nafsu. Pokoknya manusia tuh kalau nggak prasangka baik ya prasangka buruk. Kalau nggak prasangka buruk ya nggak prasangka. Saya di tengah-tengah aja lah Ustadz, ya kufur itu namanya, nggak salah satunya. Bukan berarti kamu, oh saya nggak mau lah kalau gitu prasangka baik. Enggak, kalau antum lagi ditakdirkan untuk berprasangka baik, sadar lalu taubat kembali kepada Allah. Bukan berarti harus wah coba terus zikir untuk tidak berprasangka buruk gitu. Nggak mungkin manusia. Nggak mungkin. Pasti dia itu ada prasangka buruknya. Itu. Makanya prasangka buruk itu bila dirahmati dia melihat keburukan dirinya tuh. Akhirnya prasangka buruk itu menjadi prasangka baik di hadapan Allah tuh. Coba tuh. Inilah ajaran-ajaran madrasah Thariqah yang nggak akan pernah dipahami oleh orang-orang yang hanya memahami agama secara teks zahir aja. Baca Quran ya udah, yang ada terjemahnya ya udah, itu aja, udah teks zahir aja. Baca hadis teks zahir diamalin udah selesai. Dia sibuk memperindah zahirnya tapi batinnya hanya bobrok. Makanya akhirnya ketaatan dia menjadi kezoliman bagi orang lain. Nah ini bisa, orang yang terus menerus seperti ini bisa terseret kepada kufur atas nikmat-nikmat Allah. Makanya bahaya, sangat berbahaya. Makanya ketaatan yang tidak didasari dengan pendidikan rohani ya, yang mana dia hanya fokus menghiasi zahirnya aja, tapi batinnya hanya bobrok. Dia nggak mau melangkah ke seorang mursyid, dia nggak mau apa masuk ke dalam madrasah thariqah, madrasah taklim, madrasah tarbiyah. Dia udahlah, aku kayak gini aja lah, kayak gitu, wah capek lah, toh agama juga gampang memahami. Nah ini nih, pertama kali yang hadir dalam dirinya itu adalah kebodohan tuh, kejahilian, kebodohan. Orang yang seperti ini ketika dia mengungkapkan itu, yang pertama kali hadir dalam dirinya tuh kebodohan. Ketika dia ajak untuk masuk ke madrasah thariqah, madrasah sikir, madrasah taklim, hadir kepada seorang mursyid, lalu dia bilang, ah aku mau agama yang ini aja lah, banyak lah aliran ini lah, takut aneh aliran sesat ini gini gini gini. Selama rukun Islam itu sama, selama rukun imannya sama, dan dia mengajak kepada kebaikan dan mencintai baginda Nabi, khair itu, khair. Apalagi yang didatangnya adalah seorang mursyid, seorang hamba yang diwarisi cahaya rohaniah baginda Nabi, sehingga kita dibimbing secara ketaatan yang wajib dan sunnah dengan apa yang sesuai dengan ruhaniah baginda Nabi Muhammad SAW. Daripada engkau memahami agama itu secara akal dan otodidak. Makanya Rasulullah itu mengungkapkan bahwa barang siapa yang belajar dan mengamalkan sesuatu tanpa guru, gurunya setan. Gurunya setan. Makanya hati-hati. Makanya kami mengingatkan buat antum semua bahwa apa? Bahwa nggak ada manusia yang bisa berjalan sendiri menuju Allah, itu nggak ada. Tetap wasilahnya baginda Nabi. Makanya semua thariqah itu gurunya ya Rasulullah. Nggak ada satupun thariqah yang gurunya bukan Rasulullah, nggak ada. Semua thariqah itu gurunya Rasulullah SAW. Makanya dekati madrasah thariqah.
sehingga kau terbimbing dan mengetahui agama ini secara kafah, sehingga antum tidak berhenti di zahir. Makanya manusia di akhir zaman itu condong untuk melakukan ketaatan, tapi melihara ketaatan itu di mana? Bukan di zahir tuh. Makanya keistiqomahan itu di batin, bukan di zahir. Makanya keistiqomahan letaknya di mana? Bukan di zahir tapi di batin. Gak ada satupun manusia yang bisa istiqomah di dalam dunia ini kalau kembali pada keistiqomahan itu kembali kepada zahiriyah. Kita coba bangun malam terus sholat tahajud, pasti ada bolongnya. Maka putus keistiqomahan itu kalau seperti itu. Maka diulangi lagi dari nol. Karena Allah Maha merahmati. Nah, ini nih orang yang hanya kembali kepada zahir. Dia hanya melihat rahmat Allah itu hanya untuk dirinya tuh. Penyakit. Itu namanya apa? Penyakit. Akhirnya ketaatan dia adalah kezoliman buat hamba-hamba Allah yang lain. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tuh, man kana li akhihi indahu matalimatun fi iradin aw malin falyastahlil hul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu bi qadari madhalimatihi wa illa ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Man kana li akhihi, barang siapa pernah menzalimi, ya, man kana li akhihi barang siapa pernah melakukan kepada saudaranya apa, inda mudzalimatun, kezaliman. Jadi barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya itu, yang baik terhadap harga dirinya maupun hartanya, maka hendaknya dia meminta untuk dihalalkan pada hari padahal dia masih hidup. Makanya kalau kita wafat itu kan dibilang mayit ini ahli khair, ahli khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dimaafkan setiap kesalahan, kekhilafan. Kenapa? Karena urusan kepada Allah itu gampang, tinggal kita tobat, mohon ampun, Allah pasti ampuni. Tapi urusan kepada manusia ini yang enggak semudah itu selesainya. Makanya jangan sampai ketaatan kita menjadi kezaliman bagi hamba Allah yang lain. Makanya barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik terhadap harga dirinya maupun hartanya, maka hendaknya meminta untuk dihalalkan pada hari sekarang, sebelum datangnya hari akhirat, di mana pada hari itu tidak ditemukan lagi dinar dan dirham. Seseorang yang memiliki amal kebajikan akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang pernah ia lakukan. Dan apabila sama sekali tidak mempunyai amal kebajikan, maka amal keburukan orang yang pernah dizalimi akan dibebankan kepada dirinya. Well, ketika kita melakukan kemaksiatan enak, kita tinggal taubat, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampun. Karena ampunan Allah itu besar. Namun kalau ada kita urusan kepada manusia, Masya Allah, urusan kepada manusia ini yang berat. Karena panjang urusannya. Karena sama-sama punya kehendak dan hawa nafsu. Teringat ada sebuah kisah. Saat besok di akhirat itu ada dua orang yang berseteru. Jadi ada si A dan si B itu, Fulan bin Fulan. Yang mana orang si A ini ngomong, ya Rabb, dia telah menzalimiku di dunia. Lalu aku merasa terzalimi dan aku tidak bisa membalasnya ketika di dunia. Sebab ya mungkin dia ini ya. Lalu Allah berfirman, lalu bagaimana? Maumu? Aku ingin dia masuk ke neraka itu. Oh, ntar dulu. Ntar dulu. Akhirnya apa? Ya udah gini aja. Lalu Allah berfirman kepada si B, B, keluarin
semua amal baikmu. Si B gak punya amal baik tuh. Maka amal buruk si A ditumpahkan ke si B. Wah, senang ini si A. Nah, akhirnya si B ini pastilah masuk ke neraka, ya kan? Nah, manusia punya jiwa yang seperti itu. Akhirnya masuk neraka lo kan, kayak gitu kata si A kepada si B. Tapi Allah nggak berhenti di situ. Lalu Allah bilang kepada si A, wahai hambaku, lihatlah surga ini. Masya Allah, kata si A. Ini surga yang sangat megah ya Rob. Ini surga yang sangat luar biasa. Bahkan surga seperti ini harusnya ditempati oleh seorang nabi dan rasul tuh. Karena saking luar biasa dahsyatnya. Lalu Allah berfirman kepada si A, hai A, engkau bisa mendapatkan surga ini dengan cara membelinya, kayak gitu. Bagaimana ya Rob? Engkau yang ingin membelinya? Iya, tapi aku nggak punya apa-apa ya Rob. Oh, gampang gitu. Membelinya mudah kok. Dengan seperti apa ya Rob? Dengan engkau mengampuni saudaramu. Oh, dengan begitu si A langsung, ya Rob, aku ampuni semuanya. Nah, akhirnya si A dan si B itu masuk surga itu tuh, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Allah akan terus mengutamakan rahmatnya kepada hambanya tuh. Selama manusia, makanya Allah nggak akan ridho ketika manusia masuk neraka karena kezaliman dan saudaranya, dan manusia masuk surga karena menzalimi saudaranya. Nggak mau, nggak mau Allah. Makanya Allah masukkan seorang ke dalam surga dan neraka itu karena rahmat Allah. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan baginda Nabi Muhammad SAW ini termaktub di dalam kitab Al-Ibid. Sebagaimana juga ada ungkapan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu, apabila orang yang berhak atas hak adami, hak manusia tersebut tidak mengetahui, gitu, maka wajib untuk memberitahunya, kecuali jika diberitahu akan sangat marah, kayak gitu. Maka bagi orang yang melakukan kezaliman tersebut cukup memohon ampun kepada Allah untuk orang yang didolimi, dan juga memohon kepada Allah semoga orang yang didolimi tersebut mau merelakan haknya kelak di pengadilan akhirat nanti. Bagaimana bisa Allah yang selalu mengutamakan rahmat, lah kita merasa taat tapi kita tidak bisa merahmati hamba-hamba Allah itu. Nah, ini kezaliman, bahkan tersesatnya manusia tuh. Maka kesesatan itu bukan seperti aliran-aliran sesat seperti Lia Eden atau seperti apapun. Kesesatan adalah ketaatanmu adalah tampakan kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, ini kesesatan nih. Kamu merasa paling suci, kamu merasa paling bersih dan paling benar di hadapan manusia yang lain. Nah, ini penyakit nih. Lisannya bicara hak tapi jiwanya iblis. Penyakit. Makanya madrasah thariqah itu mendidik ini, sehingga manusia tidak hanya berhenti kepada agama secara teks zahirnya, tapi mengambil apa yang ada, apa yang Allah berikan di dalam ruhaniyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu seketika ada seorang pemuda yang suka melakukan mabuk, maksiat. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan kemaksiatan hari ini. Apa yang harus kulakukan? Tobat. Baik ya Rasul. Udah dia tobat. Besok datang lagi, ya Rasulullah, aku melakukan kemaksiatan itu lagi. Tobat lagi teman. Habis itu balik lagi. Besok datang lagi. Bilang, ya Rasulullah, aku maksiatan. Tobat. Sampai kapan ya Rasulullah aku seperti ini? Sampai kau bosan wahai hamba Allah. Sampai kau bosan.
Maknanya apa? Allah Rasulullah itu mengedepankan rahmat, nggak mau langsung memberikan hukum yang keras kepada hamba Allah, nggak mau. Bila baginda Nabi aja selalu mengedepankan ruhaniyahnya dalam segala aspek dakwahnya. Lalu kenapa engkau ketika melakukan ketaatanmu malah itu menjadi kezoliman bagi hamba-hamba Allah yang lain? Nah ini makanya dipertanyakan, nabimu itu Sayyidina Muhammad atau iblis tuh? Dipertanyakan. Hati-hati. Makanya bisa jadi ketaatanmu adalah awal dari kemaksiatanmu. Makanya madrasah thariqah itu mendidik jiwa manusia agar dia mau Al-Quran dan hadis menjadi pedoman bukan hanya untuk zahirnya saja, tapi untuk batinnya juga. Nah ini akhirnya karena merasa taat, karena merasa pintar, akhirnya dia menilai seorang mursyid atau seorang alim al-arif billah dengan apa yang dia pahami. Dan penyakit apa? Penyakit. Madrasah thariqah adalah madrasah yang benar-benar mendidik jiwa manusia untuk menyadari bahwa dirinya itu adalah makhluk yang harus beriktikad kepada Allah, bertakluk kepada Allah, sehingga kita bukan menjadi Tuhan bagi diri kita, tapi kita menjadi hamba yang mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita tidak sadar akan hal ini. Makanya kami mengingatkan hal ini agar menjadi tambahan wawasan, sehingga kita sadar siapa diri kita, agar kita itu berjalan ke madrasah thariqah, madrasah ta'lim, sehingga kita mau hadir di hadapan seorang mursyid yang kamil, agar dididik zahir batin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, secara zahir dan batin. Bukan secara zahir aja, tapi secara zahir dan batin. Makanya apabila hak manusia yang diambil itu berupa harta benda, sementara itu sudah tidak dijumpai lagi orang yang berhak atas harta benda tersebut, dan juga tidak ditemukan ahli warisnya, maka harta tersebut wajib diserahkan pada qadhi atau ulil amri atau yang kuat agamanya. Dan apabila itu tidak mungkin dilakukan, maka hendaknya dibagikan kepada fakir miskin dengan niat memenuhi tanggungannya. Nah, Islam itu selalu mengedepankan bagaimana solusi jalan keluar ketika kamu menghadapi kehidupan. Bukan berarti kita yang menciptakan itu. Enggak, Islam udah menyediakan itu. Nah, kita memahami agama sendiri secara tekstual zahiriyah, lalu kita ciptakan jalan-jalan itu sendiri. Penyakit ini. Makanya tidak ridho Allah tidak akan meridhoi seorang hamba yang masuk neraka karena hujah saudaranya. Dan Allah tidak meridhoi seorang hamba yang masuk surga karena penzolimannya kepada saudaranya. Enggak. Makanya akhir dari semua perbuatan manusia itu hanya untuk menampakkan rahmat Allah. Makanya kalau kita nggak cari mursyid sekarang bun, kayak gitu, maka Allah juga akan pasti maksa kamu mencari mursyid besok di akhirat. Makanya manusia itu akan terus mencari seorang mursyid. Kenapa? Karena untuk sampai kepada Allah itu perlu wasilah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang tahu baginda Nabi ini adalah orang-orang yang mendapatkan warisan cahaya ruhani baginda Nabi. Yang mana ketika Rasulullah wafat, cahaya itu pindah kepada Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq wafat, itu cahaya itu pindah ke Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Umar bin Khattab wafat, cahaya itu pindah ke Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan wafat, itu cahaya itu pindah ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, itu cahaya itu apa, pindah tuh, terwarisi kepada Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengungkapkan tuh di dalam Sunan Bukhari itu, apa, aku memiliki dua bejana ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang satu kukabarkan kepada semua manusia, yang satu lagi itu kusimpan untuk diriku sendiri. Kenapa wahai Abu Hurairah, bila ku ajarkan ini secara umum kepada manusia, pasti manusia yang hanya berhenti secara tekstual zahirnya agama itu akan memenggal gitu. Kenapa kok kayak gitu? Karena manusia itu banyak yang memahami eh, memahami agama secara tekstual ketika zahir batin mereka dikorek gitu. Lalu ada koreng dan penyakit di sana, mereka merasa sakit tuh. Dan hawa nafsu itu akan bergejolak dan amarahnya akan memuncak. Kayak banyak sedikit sekali orang itu yang mau memperbaiki jiwanya tuh. Kenapa? Karena ketika hawa nafsu dihadapkan dengan itu, dia sadar tuh hawa nafsu itu akan diikat dan dicambuk. Makanya manusia itu ibadahnya masih condong dengan nafsu amarahnya tuh. Makanya hati-hati ketika kita hanya berhenti di situ, bisa saja ketaatanmu adalah awal kemaksiatanmu, dan ketaatanmu adalah tampakan kezolimanmu kepada hamba-hamba Allah yang lain. Hati-hati. Makanya madrasah thariqah, madrasah taklim, zikir yang diajarkan oleh seorang mursyid itu hanya untuk uh, merapikan zahir batiniah kita dan zahir kita, sehingga zahir batin kita itu bisa beribadah kepada Allah itu dengan semestinya. Sehingga manusia bukan sibuk melakukan ketaatan lagi, tapi memelihara cahaya ketaatan itu. Makanya orang coba lihat, orang yang sibuk pada memelihara perbuatan taat, hatinya keras kebanyakan. Tapi orang yang memelihara cahaya ketaatan itu hatinya lembut. Makanya banyak manusia yang taat ketika dia keluar rumah, oh dia lembut sama orang. Tapi ketika di dalam rumah, istrinya nggak masak, ya marah-marah dia, banting piring lah. Anaknya sekolah nilainya jelek, wah nafsu amarahnya bergejolak, wah. Berbeda dia di luar rumah dan di dalam rumah. Nah ini orang yang tertipu dengan ketaatannya tuh. Sedangkan orang-orang yang memelihara cahaya ketaatan, di dalam keadaan apapun, di mana tempatnya pun, dia akan mengedepankan akhlak-akhlak robaniyah. Dan semua itu dididik oleh seorang mursyid di wilayah madrasah thariqah. Makanya pertama masuk dalam thariqah adalah taubatan nasuha dan uh, berprasangka baik. Jadi khusnuzon itu adalah modal yang sangat luar biasa. Makanya ada ungkapan itu di dalam wilayah para arifin. Apa itu? Waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka ta'siran jarwata sahula. Jagalah taubatmu dengan terus-menerus, dengan meneliti setiap aib-aib dirimu itu, agar tidak lengah dan menganggap remeh setiap setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita nggak menganggap remeh itu. Jadi kita nggak menganggap remeh syariat, kita nggak menganggap remeh
ilmu tasawuf, wah syariat aja lah, tasawuf ketinggian, itu meremehkan tuh. Andai pun dia masih terus beristighfar, istighfarnya aja masih bohong, karena masih ada meremehkan sesuatu dalam dirinya. Fabihifdi aini wal lisani was sairil a'dha jami'an fajahada la taghassala. Demikian juga itu harus menjaga mata, lisan dan seluruh anggota badan dari kemaksiatan. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah malasan. Makanya teringat anak ungkapan Rasulullah SAW bersabda bahwa induk keburukan itu dua, malas dan bosan. Manusia itu ke setiap keburukan yang dilakukan ya induknya dua ini, malas dan bosan. Makanya ketika diajak dia kepada sesuatu yang lebih baik, madrasah tarekoh atau madrasah ta'lim zikir, dia bilang udahlah ya. Itu sebab itu keburukan tuh, dan semua berasal induknya itu dari malas dan bosannya. Makanya manusia yang cenderung kepada kemalasan, kebosanan, lihat tuh hidupnya berantakan. Hidupnya berantakan. Maksudnya apa mas dan bosan? Ya condong aja dia kepada hawa nafsunya tuh. Sehingga hijab dia terus tebal. Oke, manusia itu perlu berupaya, bahkan mati-matian untuk mengikis kotoran jiwanya. Makanya orang-orang zaman dulu, para tabiin dan para ulama salafus saleh zaman dulu itu, ketika dia tahu di sebuah wilayah ada seorang musyrik, dia datang itu untuk apa? Untuk mencongkel kotorannya. Tapi kenapa manusia di akhir zaman itu seperti kita ini nggak seperti itu? Karena sakingnya kita takjub dengan apa yang hadir pada keadaan kehidupan kita sekarang. Pingin hidup mewah, pingin punya mobil motor. Kenapa? Karena hawa nafsu itu semakin dekat dengan hari kiamat, itu semakin dia tuh kokoh untuk menguasai jiwa manusia. Makanya semakin sedikit itu orang-orang yang berjalan kepada agama secara zahir dan batin. Makanya kiamat itu datang ketika apa? Tidak ada lagi orang yang mengingat Allah. Bukan mengingat Allah secara lisan, Allah, Allah. Kalau mengingat Allah secara lisan, iblis pun bisa kan. Iblis kalau disuruh Allah, ucapkan Allah, Allah, dia ucapkan Allah. Bahkan apa yang dilakukan iblis ini kan dengan kehendak apa yang Allah perintahkan itu kepada dia itu. Dia memiliki kehendak itu. Ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Ya, lakukanlah. Tapi ketahuilah iblis, pintu ampunan dan maaf rahmatku itu lebih besar. Seperti itu. Apa iblis tidak tahu bahwa Allah pintu ampunan rahmatnya lebih besar? Gak mungkin gak tahu, iblis tahu. Tapi kenapa iblis terus melakukan ini? Itu sebab kehendak amarah yang ada di dalam dirinya itu, sehingga menutup matanya dari rahmat Tuhan. Akhirnya manusia yang menutup matanya dari rahmat Allah itu, ya udah. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita dan kita semua dari hal seperti itu. Makanya bukan fokus kepada perbuatan ketaatannya saja, tapi kita juga harus bagaimana memelihara cahaya ketaatan nih. Itu makanya masuk dalam madrasah thariqah itu pertama adalah husnuzon dan taubat.
Bagaimana kita menjaga cahaya, kedua cahaya itu agar kita apa? Agar kita ini jiwanya sodik berhadapan dengan seorang mursyid, sehingga kita dididik jiwa kita. Nggak usah lihat umur kita kayak gimana. Kita umur 60, seorang mursyid itu umur 20. Enggak. Bahkan di kaidah usul fikih itu makruh hukumnya mempertanyakan umur kepada seorang syekh. Jadi ada orang datang umur 60 tahun, sayanya muda. Umurnya berapa, Syekh? Umur saya 30, 45. Oh, lebih muda dari itu, makruh, dia udah belajar agama tuh. Kita belajar agama kepada seseorang itu udah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena aspek umur. Kalau udah bicara umur kan berarti udah ada ego dan amarah lagi tuh. Makanya manusia terus akan diguncang tuh dengan keadaan. Makanya yang bikin sulit kita itu bukan Allah, yang bikin sulit kita itu diri kita sendiri itu. Yang bikin kita terguncang itu diri kita sendiri itu. Allah nggak pernah kok mau nyusahin hambanya. Kita yang bikin susah diri kita. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu, Anda teringat ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kitab Salalim Al-Fudala itu, apa itu, yang kalau nggak salah insyaallah bunyinya, ungkapannya itu dalam kitab Salamul Fudala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ta'ahabu lil aradil akbari 'ala Allah yawma idza tu'raduna la takhafa minkum khafiyah. Artinya apa? Hisaplah dirimu sebelum kalian dihisap, dan bersiap-siaplah menghadapi pemeriksaan yang sangat dahsyat dari Allah besok di akhirat. Yaitu ketika kalian dihadapkan di pengadilan Allah, dan pada hari itu tiada lagi sesuatu yang samar tuh. Nggak ada satupun dari kita bisa menutupinya. Makhluk bisa kalian tipu, tapi Allah nggak bisa kalian tipu. Karena Allah tidak melihat zohirmu, tapi Allah melihat apa yang ada dalam batinmu. Oleh sebab itu, kajian ini hanya memberikan wawasan, bukan sandaran agar kita dari kajian ini mengambil ilmu nih, bukan. Tapi kajian ini memberikan wawasan kita agar kita semangat mendatangi majelis madrasah thariqah, majelis zikir madrasah thariqah, sehingga kita bertemu dengan seorang mursyid, berkhidmat kepadanya. Mau thariqah apapun khair, datangin. Karena semua thariqah ya udah semua usul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Datangi seorang mursyid agar terbimbing zahir batin kita, dirapikan batin kita, sehingga setiap perbuatan zahir kita menjadi tampilan pondasi cahaya ruhaniyah kita, sehingga kita bertakarub kepada Allah itu dengan keadaan ridho atas ketentuan Allah, dan Allah ridho kepada kita. Nah, ini madrasah thariqah kan rapi, cakep. Siapa sih yang gak mau tenang hidup di dunia? Yang gak bikin tenang itu kita sendiri. Yang gak bikin enak itu ya diri kita sendiri. Hawa nafsu itu yang terus bergejolak dan menggebu-gebu kan. Makanya penyakit kita ini banyak dalam diri kita. Lisan kita masih bilang Allah Tuhan kita, tapi masih banyak Tuhan di dalam diri kita ini selain Allah. Nah, seorang mursyid itu akan mencongkel, layaknya seorang nabi mencongkel semua kekufuran dan kekafiran para sahabat-sahabatnya dulu. Makanya mengislamkan orang kafir itu mudah, tapi mengislamkan orang Islam itu sendiri, wah, itu yang sulit. Oleh sebab itu, ketika kita udah masuk dalam madrasah thariqah, kita menjaga prasangka cahaya, husnuzon dan taubat. Nah, mulai itu nanti kita dididik untuk memelihara zohiriah kita sebagai pondasi cahaya ruhaniyah. Nah,
Kenapa? Sehingga mulai itu mengamalkan amalan wajib dan sunnah sesuai bimbingan dari seorang mursyid, layaknya seorang sahabat baginda Nabi yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mulai itu. Nah, kita udah memelihara batin kita. Nah, sehingga besok mulai itu kita memelihara zohir kita itu kayak gimana sih dalam madrasah Toriko. Nah, agar kita itu sadar bahwa ternyata madrasah Toriko adalah madrasah yang benar-benar nggak kita datangi, harus malah wajib kita datangi. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi itu di kajian sebelumnya kan mengungkapkan barang siapa yang menegakkan syariat namun tidak membuka kesadaran atau hijab dirinya untuk masuk dalam wilayah Torikoh, maka bisa jadi dia adalah orang-orang yang gurur, tertipu itu dalam ketaatannya. Nah, semoga Allah jaga kita dari orang-orang yang ghaflah, lalai akan hal ini, sehingga kita datang ke majelis tarekat dan mendatangi seorang mursyid agar dibimbing, dirapikan zahir batin kita untuk bertaqarrub, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, semoga bila ada hilaf atau ungkapan atau kalimat yang tidak sesuai dan tidak berkenan, Ana Al-Fakir Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radi mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menambahkan Allah memperbaiki apa yang buruk di dalam diri kami, dan Allah memberikan manfaat kepada diri antum semua, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di wilayah madrasah Thariqah. Sehingga kita Allah kuatkan, Allah beri taufik dan hidayah agar kita bisa melangkah menuju madrasah Thariqah dan bertemu dengan seorang mursyid yang kami. Insyaallah semoga kajian ini, apapun perbuatan yang kita lakukan ini, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi untuk kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin, semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlik wal khatimi lima sabaqana siril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.